Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak hebat. Perkenalkan, nama saya Siti Rohana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Sambiratah, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan yaitu koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya adalah setiap anak itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan literasi yang berbeda-beda. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, yaitu minat belajar murid. Minat belajar murid adalah setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara antara guru dan murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan terakhir menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama adalah diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya adalah diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Ya, pasti jelas ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri,
kolaboratif dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antar modul selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.